Saya untuk keburukan suami ini sudah 10 tahun lamanya. Saya sangat kenal suami saya, dan suami saya seperti apa itu saya paham sekali, ujarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semuanya yang ada pada kesempatan ini, saya Muhammad Fahim Mawardi menyatakan menolak terhadap adanya laporan-laporan yang sudah masuk ke Polres, atau menolak semuanya, karena ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang kita temukan melalui proses awal sampai seolah-olah saksi itu dipaksa, dan beberapa bukti-bukti yang kita dapatkan, yang kita kantongi, dan saya bersikap akan menuntut balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti perkembangan informasi dugaan pencabulan yang dilakukan oleh seorang pimpinan pondok pesantren terhadap santriwatinya, yang diadukan sendiri oleh sang istri, yakni Ustadz Fahim Mawardi ini. Dimana bahwa apa yang disampaikan oleh Fahim Mawardi itu menolak, ya, katanya menolak semua ya tuduhan ya, atau laporan. Waduh, ini gimana ceritanya? Ya, Anda mau menolak, ya. Nanti kalau Anda mau menolak, yaitu di ranah pemeriksaan. Ya, sepertinya Fahim Mawardi ini kurang paham dengan prosedur hukum, atau dia sudah panik dengan situasi yang telah terjadi pada dirinya. Yang namanya mau menolak itu tidak ada istilah menolak ketika laporan itu sudah masuk di kepolisian, ya. Nanti Anda bisa klarifikasi pada saat pemeriksaan, Anda bisa membantah semuanya. Anda bisa menolak ya dengan menghadirkan bukti-bukti, atau pada saat sudah masuk di pengadilan sekalipun, ya, di sanalah ranahnya Anda ya bisa membantah seluruh dakwaan jaksa dengan sejumlah saksi-saksi yang Anda bisa hadirkan atau bukti-bukti yang Anda bisa ungkap. Nah, itu di sana nanti, bukan sekarang Anda bisa menolak, ya. Dan inilah situasi yang terjadi pada Fahim Mawardi ini. Dan hal yang menarik juga bahwa ternyata bahwa pihak istri ya itu sepertinya ya sudah lama menurutnya memendam ya situasi ini. Itu sudah tahunan ya dia mencoba menahan diri untuk tidak membuka hal-hal yang selama ini terjadi, hingga pada akhirnya kemudian dia pun melaporkan Fahim Mawardi ini. Kita akan coba membaca berita terbarunya, yakni ini ya, Kiai Jember ya sebut tudingan cabuli santriwati fitnah, ya istri saya ketawa saja. Ya, sebagaimana kita tahu kemarin Fahim Mawardi sudah membuat video klarifikasi, bahkan menghadirkan dia punya orang tua ya, ibu kandung sendiri, mungkin untuk meyakinkan publik, memberikan klarifikasi panjang lebar dari A sampai Z bahwa itu semua dusta, itu semua fitnah, dan bahkan membuat ultimatum kepada media agar mencabut seluruh pemberitaan, dan jika tidak akan diseret. Dia sudah siapkan pengacara ya, dan bahkan dia berulang-ulang ya meminta kepada umat Islam agar cooling down. Dia katanya akan membersihkan, bahkan siap perang untuk ya membersihkan nama baik kiai, nama baik umat Islam, nama baik pesantren. Dia ini selalu bawa nama umat Islam padahal pribadinya yang bermasalah. Nah, kita coba teruskan ya membaca ini informasinya. Jember. Pengurus Pondok Pesantren Al Jalil 2 Jember Kiai Muhammad Fahim Mawardi dilaporkan istri ya melakukan pencabulan kepada santriwati. Fahim menepis tudingan dan menyebutnya sebagai fitnah. Tudingan dan menyebut sebagai fitnah ya. Fahim juga mengatakan jika yang melapor tersebut bukan istrinya lagi, karena dia sudah menjatuhkan talak. Merespon itu, Himmatul Aliyah, sosok yang melaporkan Fahim, angkat bicara. Dia menegaskan bahwa dirinya masih istri sah Fahim. Nah, ini kan sudah beda. Kemarin Fahim ngotot bahwa dia sudah bukan lagi istri, mantan istri, tetapi oleh Himmatul Aliyah ya, dia menegaskan bahwa dirinya masih istri sah Fahim. Saya masih istri sahnya, malah saya pernah minta cerai, dianya yang tidak mau, tegas Himmatul kepada Detikcom Jatim. Nah, ini yang benarnya, ini yang mana? Himmatul hanya tertawa mengetahui pernyataan suaminya menyebut apa yang dilaporkan kepada polisi cuma fitnah. Dia mengaku
punya sejumlah bukti yang menguatkan laporannya kepada polisi. Ya kalau saya ketawa aja kalau seandainya suami saya bilang kalau saya memfitnah karena suami saya itu pintar mengelak dari dulu, tambahnya. Perempuan berhijab ini mengaku sangat kenal dengan perilaku sang suami sehingga dia tidak kaget ketika sang suami mengelak dengan berbagai alasan. Saya untuk keburukan suami ini sudah 10 tahun lamanya. Saya sangat kenal suami saya dan suami saya seperti apa itu saya paham sekali, ujarnya. Himatul mengaku tidak peduli dengan semua bantahan yang dilontarkan sang suami. Dia hanya menegaskan memiliki bukti tentang apa yang dituduhkan kepada suami. Karena pada dasarnya pada kenyataannya saya melihat langsung ada bukti suara. Ada juga saya pernah lihat bukti video, hanya saja diregister oleh suami dan kesaksian para santri ini membuat pernyataan saya ini adalah fitnah, urainya. Seperti diberitakan sebelumnya, istri seorang kiai di Jember mendatangi Polres Jember untuk mengadukan ulah suaminya yang diduga telah berselingkuh dan mencabuli sejumlah santriwati. Dugaan ini muncul berdasarkan rekaman CCTV. Jadi Bunyai, istri kiai melakukan konsultasi ke Polres Jember. Tanya kepada bagian PPA Polres Jember. Beliau ini melakukan pengaduan jika Pak Kiai ini disebut sering kalau malam masukkan santrinya ke dalam ruangan khusus ya berbentuk kamar atau ruangan pribadi Pak Kiai. Masuknya dari malam ya, keluarnya sekitar jam 1 sampai jam 3 dini hari. Kata Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Jember, itu dia Pitasari saat dikonfirmasi di Mapolres Jember. Fahim menyebut jika sosok yang mengadukan dirinya kepada Sam itu bukan istrinya. Perempuan itu memang pernah menikah dengan Fahim, namun kata Fahim dia sudah menceraikan perempuan tersebut. Sebenarnya dia sudah saya talak, kata Fahim. Iya, jadi dalam perkembangan informasi ini, ini memang kita jadinya geleng-geleng kepala ya. Pertama, Fahim melakukan hal-hal yang menurutnya kita lucu ya, karena dia mau menolak semua tuduhan, laporan yang menurutnya itu fitnah. Ya padahal untuk tolak menolak itu tidak ada ya. Nanti itu di kepolisian pada saat pemeriksaan Anda bisa membantah. Ya kalau Anda mau menolak di sana ranahnya, siapkan bukti-bukti, siapkan saksi-saksi yang bisa meringankan Anda atau hingga sampai ke pengadilan. Ya Anda bisa membantah semua, tapi bukan sekarang Anda bisa menolak karena prosedur hukum tidak seperti itu. Kemudian soal hal yang menarik lagi adalah bahwa Fahim itu sudah mengatakan itu bukan lagi istrinya tetapi mantan istri. Tetapi oleh pengakuan Himatul Aliyah ini bahwa itu masih suaminya. Ya, memang mungkin ketika orang bercerai secara syariat mungkin orang menganggap bahwa itu sudah cerai. Tetapi secara hukum negara selagi belum diputus di pengadilan maka itu belum bisa dikatakan resmi bercerai. Nah, ini juga hal yang kemudian menjadi unik menjadi menarik karena mereka saling kemudian membantah apa yang disampaikan oleh Fahim kepada media bahwa dia bukan lagi istri pada saat dia klarifikasi, justru dibantah lagi oleh Himatul Aliyah bahwa dia masih suaminya. Ini bakal kemudian menjadi panjang ini persoalan. Kita akan melihat akan seperti apa nantinya bagaimana proses pemeriksaan oleh polisi, karena ini masih dalam tahap penyelidikan. Kita tentu berharap bahwa ini segera mengungkap kasus ini, karena bagaimanapun juga ini tidak boleh berlarut-larut karena mencoreng nama baik pesantren, nama baik nama baik santri, dan tentunya harus dibersihkan. Jika memang tidak terbukti harus dibersihkan semua, tetapi jika terbukti ini harus diproses secara hukum. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.